Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Erwin Bedil bersama saya, Windu, sebagai pembicaranya yang akan untuk hari ini kita akan membahas unit pulpup klimak model Lelia yang ada di depan kita ya. Sebelumnya teman-teman tetap bantu share, subscribe, dan like supaya kita bisa tetap berkarya untuk menemani teman-teman di waktu senggang dan berbagi sedikit ilmu yang kita ketahui. Tentunya kita akan membahas senapan ini dengan bahasa yang sangat ringan dan mudah dipahami teman-teman semuanya. Tetap ikutin channel kita. Salam satu laras, let's go. Oke, kita lanjut ya. Kita akan review senapan. Oke, nah ini senapan pulpup PCP OD34 ya. Ini kita pakai bahan monel OD34 ya. Untuk pipa tabung ya, untuk pipa tabung kita pakai bahan monel OD34, tebelnya 3 mili ya, biar teman-teman bisa kasih pressure angin yang lebih tinggi gitu. Kita pakai tabungnya full, nggak ada putusan sama sekali, jadi pipa ini utuh ya. Untuk volume penyimpanan angin ini nggak ada cacat sama sekali. Itu beda dengan yang sistem sambung. Kita pakaiin tabung yang lebih utuh, jadi nggak gampang, istilahnya nggak gampang jebol ya, kayak gitu. Terus untuk pengamanan tabung ini kita kasih pen dan mur lagi di bawah ada gitu. Ada pen, ada mur, jadi dipastikan untuk senapan ini sangat safety di tekanan tinggi sampai 5000 PSI. Itu. Yang kedua, kita bahasnya menuju ke chamber. Ya, ke chamber ini kita pakai chamber magazine yang bisa kita pasangkan magazine model ini atau model-model yang lain yang beredar di pasaran. Ini sangat fleksibel, bisa dipasangkan dengan berbagai jenis magazine. Pakai sistem grendelnya set lever seperti ini teman-teman ya. Sistem grendelnya set lever, kita kasih 3 track ya, kita kasih 3 track. Nah, ini untuk pengaturan power dari small game, medium game, dan big game. Ditambah lagi dengan setelan per hammer di belakang ini untuk mengatur powernya ya, sesuai dengan kebutuhan. Tuh lagi apa lagi ya, oh ini larasnya kita pakein yang bogel ya, kita pasang yang pendek, enggak terlalu panjang, jadi ini ringkes untuk di bawah ya. Kita pasang larasnya panjangnya 35 cm, pakai bahan baja seamless OD13, alurnya kita pasang 12 karena kita menyesuaikan pesanan Mas Agung di Jambi tadi. Tuh, pesanan Mas Agung seperti ini, pakai laras OD13 dan alurnya 12, panjangnya menyesuaikan katanya masnya, lebih masnya juga enak, mau dipasangkan berapa aja nurut, jadi kelihatan tampilnya bisa kita sesuaikan yang enak dipandang. Di bagian depan kita punya rombong ini kita pakai bahan aluminium ya, kita pakai bahan aluminium OD22 untuk pemanis saja sih sebenarnya untuk rombong ini. Terus pengunci larasnya ada di belakang dan bagian tengah sini, jadi ini udah nggak goyang lagi, ini udah aman banget, enak untuk dipakai berburu, nggak perlu takut ininya goyang-goyang kalau nggak ada cincin depan. Karena teman-teman biasanya, Mas kalau nggak ada cincin depannya gimana, nanti ada goyang larasnya. Ini enggak, ini aman banget karena memang sistemnya pendek, enak ditenteng. Kalau ada hewan tinggal atau bidikan kita tinggal angkat aja, lebih simpel. So, terus oh ya jangan lupa lagi, ini senapannya kan senapan angin, jadi otomatis isinya angin, jadi bukan minyak. Nanti kalau dikasih minyak ya yang kena minyak glowing nanti dianya gitu, makanya kita kasih senapan angin namanya. Ini jenisnya rel teleskop seperti biasa, kita pasangkan yang apa ya, relnya itu ukuran 11 mili, itu lebih gampang untuk pemasangan karena rata-rata yang dijual di Indonesia untuk teleskop senapan angin itu pakai rel 11, walaupun ada yang pakai rel 22.
Tapi kita lebih lebih enaknya kita pasangkan yang 11 karena lebih gampang buat pencarian part alat bidik atau yang lain-lain gitu. Lagi apa? Oh ya, pengisian. Ya, di pengisian ini kita pakai sistem drat bolak-balik. Kenapa pakai sistem drat bolak-balik? Ya kayak yang dulu-dulu kita sering bahas. Kalau kita pakai sistem quick fill yang sistem colok itu kebanyakan orinya cepat sobek dan anginnya bocor gitu. Satu lagi, kalau hilang kita bikininya harus sesuai dengan senapan, harus ada unitnya dulu gitu. Kalau yang ini lebih gampang karena misalkan ini hilang, kita bikinnya ukurannya udah pasti di semua senapan. Coupler itu dratnya sama semuanya seperti ini. Bolak-balik. Dan mungkin untuk couplernya, misalkan nanti kita bonusin coupler di teman-teman juga, couplernya nggak harus sama dengan pompa yang di sana kan. Nah, misalkan nggak pas, teman-teman pastinya di rumah sudah punya yang pas dengan pompa. Atau kalau belum punya pompa, di tempat pengisian pompa di sana pasti ada couplernya. Itu trigger. Nah, triggernya kita taruh di depan. Ini sebenarnya unit ini kan kita kompres dari unit PCP Jawa yang umumnya panjang. Kompornya ada di bagian belakang ini agak panjang. Kita kompres sedemikian rupa untuk mempermini unitnya agar lebih enak untuk dibawa. Jadi kita tentengnya gampang, nggak perlu taruh di belakang kayak gini. Nanti kalau udah ketemu sama target, kita harus turunin dulu senapannya. Nggak perlu. Kita nanti bawanya lebih gampang, buat belusukan lebih enak. Walaupun pada dasarnya senapan bullpup ini akan sedikit lebih berat karena banyak part yang kita pasangkan di sini. Gitu. Lanjut ke bahan yang ada di dalamnya. Jadi untuk bahan yang ada di dalam sini, selain tabung kita pakai yang full kuningan supaya nanti pemakai lebih gampang buat merawatnya. Karena kalau bahan kuningan itu lebih sedikit resiko untuk korosi ya teman-teman. Beda dengan bahan yang bercampur antara dural dan alumini, itu nanti biasanya timbul korosi dan susah untuk dibongkar ketika ada trouble. Kalau ini lebih gampang kita bongkar karena partnya semuanya kita pakaiin yang kuningan. Terus lagi kita pindah ke hammernya, ke pemukulnya. Kalau orang Jawa bilangnya pesawat, padahal bentuknya nggak ada mirip-miripnya sama pesawat, tapi nggak tahu kenapa disebut pesawat ya. Kalau orang Jawa Timur, apalagi Pare ya, tempat produksi senapan angin, biasanya sebutnya pesawat. Gitu. Nah, ini kita pasangkan yang kuningan juga, bukan yang besi. Gitu. Kuningan ini lebih licin daripada yang besi yang mungkin bisa berkarat dan menimbulkan berat ketika kita tarik grendel atau cancel kokangnya. Gitu. Lagi dengan kuningan tadi, ada yang bilang, Mas kalau kuningan apa nanti nggak penyot ketika mukul apa itu namanya pentil valve ya, aspaltnya biasanya kan penyot atau gimana. Tenang aja, di dalam kuningan tadi udah kita pasang besi, jadi yang bagian pinggirnya aja yang kuningan, yang tengahnya tetap kita kasih besi ya, lebih aman. Lanjut lagi ke bagian ini kecil ini. Yang kecil ini namanya cancel kokang. Cancel kokang ini biasa dipasang di unit yang bermagazin. Karena apa? Kalau kita sudah kokang unitnya seperti ini mimis akan masuk ke dalam sini. Nah, ketika unit yang misalkan apa itu single shot ya, yang single shot itu kalau kita kokang, itu mimisnya cuma masukinnya cuma satu kan. Udah masuk, kita tarik lagi nggak masalah karena mimisnya cuma satu. Tapi kalau kita pasangin yang ini, kita tarik 2 kali, berarti mimis masuk 2 kali. Tuh, yang bikin teman-teman pemakai magazin yang masih baru, kenapa senapannya mimisnya nggak keluar? Ternyata double mimisnya di sini 2 atau 3. Itu, makanya kita kasih cancel kokang di sini untuk memudahkan teman-teman biar nggak harus tarik yang ini lagi. Misalkan mau dirilis atau gagal tembak. Gitu. Ini tinggal kita tekan triggernya, tahan, maju dikit, dan akan
rilis dan ini nggak akan bisa menembak lagi. Jadi seperti ini contohnya. Misalkan ini udah dikokang, ini udah masuk mimis 1, itu kan mau di cancel. Ini tinggal ditahan seperti ini dan dia akan maju pelan-pelan. Jangan dilepas instan ya, pelan-pelan supaya dia los. Jadi nggak bisa mukul lagi, ini akan aman, nggak bisa nembak dia. Dari itu lanjut ke bentuk popor ya. Karena di kita untuk popor dan warna itu bebas, basisnya custom ya teman-teman. Basis custom otomatis teman-teman bisa request mau model yang kayak apapun, mau panjang berapapun, mau settingan power yang seperti apa, jenis laras yang seperti apa, nanti kita bisa ikutin. Ada 2 jenis laras yang membedakan untuk harga dari senapan ini, selain dari besar tabungnya. Ada jenis laras yang biasa kita pakai, itu laras dari pengrajin pare, dan ada juga laras yang untuk pro kita biasanya pakai laras Jumaja. Itu. Apalagi ya yang kita bahas dari sini, mungkin lebih ke penggunaan ya. Penggunaan untuk small game kita biasanya akan kasih range batas PSI, tekanan tabungnya dari 3.500 sampai 1.000. Kalau mau medium atau big game bisa diawali dari 4.000. Untuk yang sistem single shot, sorry lupa, ini agak-agak ribet soalnya otaknya. Capek dari tadi ngerjain juga di rumah gitu. Nah, untuk small game itu bisa kita setting dengan settingan laras yang benar dan settingan power yang benar, itu bisa dapat lebih dari 70 kali shot untuk OD34 yang sebenarnya pendek, nggak terlalu panjang gitu. Dengan beberapa cara yang harus kita perhatikan gitu. Dari mulai angin berapa kita harus pakai track berapa, angin berapa kita harus track berapa, nanti akan kita bahas lagi di video-video yang akan datang ya. Untuk hari ini kita akan bahas ini secara garis besarnya, dan mungkin ada beberapa yang memang perlu saya sampaikan di sini untuk kalian teman-teman bisa lebih mengenal unit dari Klimak, seperti apa karakternya, seperti apa bentuknya, dan seperti apa cara pemesanannya gitu. Dari sini yang penting sebenarnya untuk pemakaian senapan angin itu pastinya kita akan cari akurasi. Oke, jadi dari semua penjelasan yang saya jelaskan tadi, mungkin teman-teman ada yang masih perlu dipertanyakan. Nanti teman-teman bisa tinggalkan komentar di kolom komentar ya, tinggalkan komentar, nanti akan kita coba jawab satu persatu sesuai dengan pertanyaan teman-teman ya. Terus yang penting kembali lagi ke peraturan yang ada, tetap safety, tetap ikuti aturan yang ada di Indonesia, jangan sampai nyeleweng karena itu semuanya akan berbahaya buat teman-teman. Dan pastikan teman-teman sudah like, subscribe, dan bagikan video ini untuk mendukung kami sebagai pereview unit-unit dari Erwin Bedil, agar tetap semuanya bisa berjalan lancar, agar kita juga bisa berkarya lebih bagus lagi. Dukung terus Erwin Bedil. Salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.